Dan dengan ta'lim ini kita membiasakan diri untuk mau mendengar. Ya. Orang kalau membiasakan diri untuk mau mendengar, insya Allah dia akan lebih selamat. Ya. Insya Allah dia akan lebih maju. Kenapa? Karena dia mendengarkan petuah orang-orang yang sudah menjalani. Ya. Mendengarkan nasihat orang-orang tua. Dan pendidikan itu adalah bagaimana generasi tua mewariskan pengalaman dia ke generasi muda, agar generasi muda ini tidak usah ngulang-ngulang lagi. Kalau generasi muda itu tidak mau mendengar terus ngulang lagi, membutuhkan banyak waktu. Tapi kalau dia mau mendengar dari orang-orang yang berpengalaman, maka tidak butuh banyak waktu. Jangan lewat jalan ini, jangan lewat jalan ini. Kenapa? Karena dia sudah lewat itu, ternyata jalannya buntu. Daripada dia nyoba lagi jalan sana buntu, balik lagi perlu waktu setahun 2 tahun. Ya. Maka mari kita membiasakan diri untuk mendengar. Dan dalam Al-Quran serta hadis itu selalu mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Sebelum setelahnya kuntu basarahu, saya menjadi pendengaran dia yang dia dengar dengannya. Aku menjadi penglihatan dia. Selalu disebutkan pendengaran dulu. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ya. Sami'un alim. Ya. Mendengar artinya ini mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul memanfaatkan pendengaran kita, mau menerima nasihat. Karena orang kalau tidak mau memanfaatkan pendengaran dia, biasanya dia ini orang yang sombong, ya. Merasa diri paling benar, gak mau dinasihati. Padahal dia termasuk orang yang ashabul jahim. Makanya diantara penyesalan ashabus sa'ir, ya, penduduk neraka itu adalah lau kunna nasma'u au na'qil. Kalau seandainya kita mau mendengar, mau berpikir sejenak, maka kita tidak akan termasuk golongan orang-orang yang ashabus sa'ir. Ya. Maka ta'lim ini membiasakan kepada kita agar kita mau mendengar, mau mendengarkan nasihat, ya, agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, agar kita memiliki pengetahuan yang benar, terlebih mendengar ilmu-ilmu syar'i, agar kita tahu siapakah Allah, siapa yang kita ibadahi. Imam Junaid beliau mengatakan kalau seandainya ada orang itu mengetahui segala sesuatu, akan tetapi dia tidak mengetahui Allah, dia tidak memiliki ilmu tentang Allah SWT, maka dia ini adalah orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena ilmu, semua ilmu yang dia miliki tidak manfaat kalau dia tidak mengetahui ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Karena tujuan pokok kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengetahui, tidak mengenal Allah SWT? Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan takut kepada Allah, kita tidak akan cinta kepada Allah, kita tidak akan berharap kepada Allah SWT. Maka ini adalah kebutuhan pokok kita.